Tapi pengakuan dari Rizal Afif ini sama sekali bohong, sama sekali keliru. Kenapa begitu? Karena di depan saya ada Ustadz Dewa. Ustadz Dewa inilah yang memperkenalkan dan membawa Rizal Afif kepada saya yang sebelumnya saya sama sekali nggak kenal. Jadi itu bukan pada pertengahan Februari, tapi pada tanggal 9 Februari. Setelah diperkenalkan, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, barulah kita mengadakan podcast. Podcastnya live streaming. Jadi tidak ada catatan-catatan dan lain sebagainya. Bahwa yang mengaku sebagai napi teroris adalah dia sendiri. Justru saya mengetahui itu adalah pengakuan dari dia. Pengakuan dari dia bahwa dia napi teroris. Dia disuruh menyampaikan pesan dari Habib Bahar dan Munarman untuk membersihkan namanya. Ini saya sama sekali tidak mengetahui ini. Di video dia bilang kenal Bang Refli Harun di dalam lapas. Betul, saya tahu abang menjenguk Habib Bahar karena memang saya juga ada di situ. Tapi tidak pernah Habib Bahar mengenalkan Rizal Afif kepada Bang Refli. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 yang saya hormati dan saya cintai dimanapun juga berada. 1-2 hari ini kita dihebohkan oleh pengakuan Rizal Afif terhadap podcast yang pernah digelar oleh Refli Harun, bahwa Rizal Afif ternyata dalam pengakuannya didesain oleh Bahar Smith untuk memberikan pernyataan yang terkesan dan menggiring opini bahwa Habib Bahar adalah orang yang baik, orang yang sangat cinta NKRI. Begitupun juga dengan Munarman yang dibela habis-habisan di dalam podcast itu, bahwa Munarman adalah orang yang sama sekali tidak terlibat di dalam jaringan terorisme. Pernyataan ini dilontarkan oleh Rizal Afif setelah ditangkap oleh polisi karena kasus penculikan 12 anak. Nah, karena itu muncul lagi bantahan dari Refli Harun bahwa apa yang disampaikan oleh Rizal Afif itu bohong, itu dusta. Katanya bahwa proses berjalannya podcast yang dilakukan beberapa bulan yang lalu itu alamiah tanpa settingan sama sekali dan dibawa sendiri oleh Ustadz Dewa. Nah, oleh karena itu, karena ada dua persepsi yang berbeda, baik dari Rizal Afif sendiri maupun dari Refli Harun, maka sebaiknya hal ini memang harus diputuskan oleh pihak kepolisian sebenarnya. Siapa yang berbohong di sini? Apakah Rizal Afif atau Refli Harun? Ini harus clear. Kenapa? Karena bagaimanapun juga, kalau misalnya hal ini tidak ditangani oleh pihak kepolisian, maka kasihan Refli Harun yang tersandra terus. Bagaimanapun juga jagat maya telah menonton seluruh video Rizal Afif ini yang menyatakan benar-benar bahwa ini by design, dan bahkan dikasih uang oleh Refli Harun 7 juta setelah selesai di dalam melakukan pembicaraan di podcastnya. Nah, sementara dengan tegas Refli Harun mengatakan bahwa itu bohong. Nah, karena itu dua persepsi yang berbeda ini mesti ditemukan yang mana sebenarnya yang berbohong di sini, dan itu sekali lagi hanya bisa ditentukan oleh proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 yang saya hormati, kenapa ini penting kita bahas? Karena bagaimanapun juga Refli Harun ini sosok
tokoh nasional, seorang pakar ilmu tata negara yang saya kira sangat tidak elok kalau namanya dikait-kaitkan terus dengan kasus ini, sehingga memang butuh dikelirkan oleh pihak yang berwajib. Jangan-jangan Rizal Apip ini betul berbohong, karena sekelas Refli Harun misalnya sangat tidak masuk akal kalau dia masuk dalam lingkaran kebohongan penyebar hoax. Apalagi sekelas Munarman ini kita tahu sendiri, salah seorang narapidana teroris yang semestinya tidak dibela oleh Refli Harun kalau misalnya memang podcast itu diadakan hanya untuk membela Munarman. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan. Kita serahkan pada pihak kepolisian bagaimana agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Pak Refli Harun juga namanya Harun karena tidak tersandra dengan informasi yang begitu membahana di jagat maya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Rizal Apip tempat tanggal lahir di Bogor 21 September 1994. Alamat di Jalan Manggis RT 1 RW 9 Desa Bojongsari Baru, Kota Depok. Status saya saat ini sebagai tahanan Polres Bogor dalam perkara penculikan. Tujuan saya dalam testimoni ini adalah untuk memberi klarifikasi terkait pengakuan saya sebagai ex-napiter atau narapidana terorisme adalah tidak benar atau bohong. Bermula pada saat sebagai narapidana di Lapas Gunung Sindur, ketika itu saya bersama Habib Bahar sebagai murid beliau. Saya banyak dikenalkan para tokoh yang datang ke Lapas Gunung Sindur, termasuk salah satunya saudara Refli Harun yang saat itu membesuk Habib Bahar. Habib sempat berpesan kepada saya, nanti ketika saya bebas, saya akan dimintai bersaksi atau berbicara bahwa Habib Bahar bin Smith tidaklah radikal dan beliau seorang yang NKRI. Hal tersebut untuk mematahkan pernyataan Pak Dudung sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan kemudian setelah saya bebas dari Lapas Gunung Sindur, saya dihubungi oleh Refli Harun untuk datang ke podcast beliau. Pada bulan 2, tepatnya di pertengahan Februari, podcast itu dilaksanakan pada tepatnya di kediamannya di Jalan Musyawarah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Isi podcast sejalan dengan pesan Habib sebelumnya dan sudah diketahui oleh Refli Harun, yaitu saya mengaku sebagai ex-napiter untuk mengangkat citra beliau dan sekaligus menyangkal bahwa saudara Munarman terlibat jaringan kelompok terorisme atau ISIS. Itu tidaklah benar. Setelah acara podcast tersebut, saya diberi uang cash sebesar 7 juta rupiah oleh Refli Harun, dan setelah itu saya kembali ke rumah. Demikian pernyataan dan klarifikasi ini saya buat tanpa ada paksaan